Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Radio Ngopi Horor. Hari ini, seperti biasa, di malam minggu aku akan menemani kalian dengan membacakan cerita-cerita horor seperti biasanya. Kali ini aku akan membacakan tentang Kampung Goib, di mana cerita ini dituliskan oleh salah satu akun X atau bisa juga disebut dengan Twitter dengan nama akunnya itu Horor Psikologis. Bagi kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, aku akan simpan linknya di kolom deskripsi. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Bagaimana sih cerita dengan Kampung Goib ini? Yuk langsung saja, ini dia ceritanya. Jarum jam di dashboard truk tua milikku menunjukkan pukul 1 dini hari. Matahari sudah lama tenggelam, meninggalkan kegelapan yang menyelimuti jalan. Hutan jati yang terkenal angker membentang di kedua sisi jalan. Biasanya, aku selalu menghindari rute ini setelah senja. Namun, malam ini, aku terdesak waktu. Bos memintaku mengirimkan barang ke kota sebelah sebelum subuh. Dan jalan pintas ini bisa menghemat waktu tempuh hingga 2 jam. Kabut tebal mulai turun, mengurangi jarak pandanganku menjadi hanya beberapa meter. Udara malam terasa lembab dan dingin, menusuk hingga ke tulang. Bau anyir menyeruap dari hutan, membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba, mesin truk batuk-batuk dan akhirnya mati total. Aku mengumpat, memukul setir dengan keras. Sialan, teriakku frustasi. Aku mencoba menghidupkan mesin lagi, tapi tidak berhasil. Keningan hutan semakin mencekam. Hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Aku merogoh senter di laci dashboard, lalu keluar dari truk. Kabut tebal membuatku sulit melihat sekeliling. Aku berjalan menyusuri jalan, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan. Setelah berjalan sekitar 100 meter, aku melihat sebuah jalan setapak kecil yang menghilang ke dalam hutan. Sebuah pelang kayu lapuk tertulis, Kampung Hutan. Berdiri di samping jalan setapak itu, aku ragu-ragu sejenak. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Aku memutuskan untuk mengikuti jalan setapak itu, berharap menemukan bantuan di kampung yang tersembunyi di dalam hutan. Jalan setapak itu semakin sempit dan berliku-liku. Pepohonan besar menjulang tinggi menutupi langit malam. Cahaya senterku hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Raungan binatang, gemerisik dedaunan, dan bisikan-bisikan samar yang membuatku merinding. Setelah berjalan sekitar setengah jam, aku melihat cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip di kejauhan. Aku mempercepat langkahku, berharap menemukan rumah penduduk. Semakin dekat, aku melihat sebuah kampung kecil yang terdiri dari beberapa rumah panggung kayu. Suasana kampung itu sangat sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Aku
memberanikan diri mendekati salah satu rumah. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Aku mengintip ke dalam, tapi tidak melihat siapapun. Aku memanggil-manggil, tapi tidak ada jawabannya. Aku mendorong pintu rumah itu lebih lebar, lalu masuk ke dalam. Rumah itu sangat sederhana. Hanya ada sebuah dipan kayu, meja kecil, dan beberapa peralatan dapur. Bau kemenyan yang menyengat menusuk hidungku. Di sudut ruangan, aku melihat sesosok nenek tua duduk di kursi goyang. Nenek itu mengenakan kebaya hitam dan kain batik lusuh, rambut panjang dan putih, menutupi sebagian wajahnya. "Permisi, Nek." Sapaku dengan sopan. Nenek itu tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Aku mengulangi sapaanku, tapi nenek itu tetap diam. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Saat aku berbalik, nenek itu tiba-tiba berdiri. Dia berjalan perlahan ke arahku. Aku mundur selangkah, tapi nenek itu terus mendekat. Wajahnya yang keriput terlihat semakin jelas. Matanya yang cekung menatapku dengan tajam. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Tolong, Nek, saya tersesat. Truk saya mogok di tengah hutan," kataku dengan suara gemetar. Nenek itu tidak menjawab. Dia hanya terus mendekat. Aku berbalik dan berlari keluar dari rumah itu. Aku terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya ingin menjauh dari kampung itu secepat mungkin. Aku terus berlari hingga kakiku terasa lemas. Aku berhenti sejenak untuk mengatur nafasku. Hutan di sekitarku terlihat semakin gelap dan menyeramkan. Suara-suara aneh semakin jelas. Aku merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu. Aku melanjutkan perjalanan mengikuti jalan setapak yang semakin tidak jelas. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berjalan. Aku merasa seperti sedang berputar-putar di tempat yang sama. Kabut tebal semakin pekat, seolah-olah hendak menelanku hidup-hidup. Aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Aku mempercepat langkahku, jantungku berdebar kencang. Tiba-tiba, aku tersandung akar pohon dan terjatuh. Senterku terlempar dan mati. Aku meraba-raba tanah, berusaha menemukan senterku. Saat aku meraih, tanganku menyentuh sesuatu yang dingin dan berlendir. Aku menarik tanganku, dengan cepat jantungku nyaris copot. Aku menyalakan senterku dan mengarahkannya ke bawah. Aku melihat seekor ular besar berwarna hitam melingkar di sampingku. Ular itu mendesis, matanya yang merah menyala menatapku dengan lapar. Aku bangkit dan mundur perlahan, berusaha tidak membuat suara. Ular itu mengikutiku. Aku berlari sekuat tenaga, tapi ular itu semakin mendekat. Aku berteriak minta tolong, tapi suaraku hilang ditelan kabut. Aku merasa putus asa. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba, aku melihat sebuah rumah panggung kayu di depanku.
Aku berlari ke arah rumah itu dan menggedor pintu dengan keras. "Tolong, tolong buka pintunya," teriakku. Pintu terbuka perlahan. Seorang wanita muda berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, matanya merah darah. Dia tersenyum sinis kepadaku. "Masuklah," katanya dengan suara serak. Aku ragu-ragu sejenak, tapi ular itu semakin mendekat. Aku tidak punya pilihan lain. Aku masuk ke dalam rumah itu. Wanita itu menutup pintu di belakangku. Rumah itu gelap dan pengap. Bau anjir darah menusuk hidungku. Wanita itu berjalan ke arahku. Senyumannya semakin lebar. Aku mundur selangkah, tapi wanita itu terus mendekat. Aku terpojok di dinding. Wanita itu mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahku. Kulitnya dingin dan kasar. Aku memejamkan mata, pasrah dengan nasibku. Aku membuka mata. Aku merasa aku masih berada di dalam rumah itu. Wanita itu tidak ada di sana. Aku menghela nafas lega. Aku bangkit dan berjalan ke pintu. Aku mencoba membuka pintu, tapi pintu itu terkunci. Aku menggedor pintu dengan keras, tapi tidak ada jawaban. Aku mulai panik. Aku berlari ke jendela dan mencoba membukanya. Jendela itu juga terkunci. Aku menggedor-gedor jendela, tapi tidak ada gunanya. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk. Aku duduk di lantai, kepalaku terasa berat. Aku merasa sangat lelah. Aku memejamkan mata, berharap bisa terbangun dari mimpi buruk ini. Saat aku membuka mata, aku melihat wanita itu berdiri di depanku. Dia tersenyum sinis kepadaku. "Selamat datang di rumahku," katanya. Aku bangkit dan mundur selangkah. Wanita itu terus mendekat. Aku terpojok di dinding lagi. "Jangan takut," kata wanita itu. "Aku tidak akan menyakitimu." "Siapa kamu?" tanyaku. "Aku adalah penunggu kampung ini," jawab wanita itu. "Aku sudah lama menunggumu." "Kenapa kamu menungguku?" tanyaku. "Karena kamu adalah tumbal yang sempurna," jawab wanita itu. Wanita itu mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahku lagi. Aku memejamkan mata, pasrah dengan nasibku. Saat aku membuka mata, aku berada di tengah hutan. Aku melihat truk terparkir di pinggir jalan. Aku berlari ke arah trukku dan masuk ke dalam. Aku menghidupkan mesin, lalu melaju secepat mungkin. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku hanya ingin menjauh dari kampung itu secepat mungkin. Aku terus melaju hingga matahari terbit. Aku berhenti di sebuah warung makan untuk sarapan. Aku menceritakan pengalaman mengerikan yang kualami kepada pemilik warung. Pemilik warung itu hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. "Kamu pasti bermimpi," katanya. Aku tidak yakin apakah aku bermimpi atau tidak. Yang jelas, aku tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan itu. Aku bersumpah tidak akan pernah lagi mengambil jalan pintas melewati hutan jati. Aku memarkirkan truk di pinggir jalan. Rasa lelah dan lapar mulai mendera. Ku ambil sebungkus roti dan botol air dari dalam truk, lalu duduk di pinggir jalan untuk makan. Pikiranku masih terus berputar, mencoba mencerna apa yang telah kualami. Saat sedang makan, seorang pria tua dengan topi jerami menghampiriku. Dia tersenyum ramah dan memperkenalkan dirinya sebagai Pak Selamet, penduduk desa terdekat. Aku menceritakan pengalaman mengerikan yang kualami.
semalam kepada Pak Selamet. Pak Selamet mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Setelah aku selesai bercerita, dia menghela nafas panjang. Kampung hutan memang dikenal angker, nak, kata Pak Selamet. Banyak orang yang tersesat dan tidak pernah kembali. Apa yang sebenarnya terjadi di kampung itu, Pak? Tanyaku penasaran. Kampung itu dihuni oleh arwah-arwah penasaran yang tidak bisa tenang, jawab Pak Selamet. Mereka mencari tumbal untuk menggantikan mereka di dunia ini. Aku merinding mendengar penjelasan Pak Selamet. Tiba-tiba aku merasa sangat bersyukur masih hidup. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya, kataku. Jaga diri baik-baik, nak, kata Pak Selamet. Jangan pernah kembali ke hutan itu. Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Selamet. Aku melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, berjanji pada diriku sendiri untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua dan tidak pernah lagi mengambil jalan pintas yang berbahaya. Pengalaman mengerikan itu menjadi pelajaran berharga bagiku. Aku belajar untuk lebih menghargai hidup dan selalu waspada terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Sehingga saat ini setiap kali aku melewati jalan yang sepi atau gelap, aku selalu teringat akan malam itu di kampung hutan. Dan aku berdoa semoga arwah-arwah penasaran di kampung hutan bisa menemukan kedamaian yang mereka cari tanpa harus mencari tumbal lagi. Bersambung. Nanti kita akan lanjut di minggu depan untuk cerita selanjutnya, bahwa yang membawakan cerita ini tidak hanya sampai di sini saja, malah ada kelanjutan ceritanya. Dan sampai jumpa untuk kedepannya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.